Sul, lagi di mana tuh? Lagi di rumah aja sih. Kenapa emang bikin podcast kuy? Podcast? Boleh sih. Tapi bahas apaan deh? Bahas traveling. Traveling di kala keadaan kayak gini. Boleh sih. Tapi enaknya undang siapa ya? Yusuf Ramli dia. Oke, klik. Oke, sebelum lanjut ke obrolan, gue pengen ngasih tahu kalau video kali ini disponsori oleh Cigem Kreatif. Nah, pada video kali ini juga bakal diadain giveaway yang hadiahnya menarik banget. Jadi buat kalian yang pengen dapat hadiahnya, pantengin terus isi videonya karena di tengah-tengah video bakal ada kuis yang berhadiahkan giveaway tersebut. Oke, enjoy the video. Halo semuanya. Dit, lanjutin Dit. Asik. Yosef Ramli. Tepuk tangan. Yosef. Halo. Kenalin nama gua Yosef. Lu ngapain kenalin, Sel? Lu kenapa? Silahkan, belum dipersilahkan. Ya suka-suka gua dong. Oh ya, Gua kan silahkan. pengen terkenal juga kayak kalian. Oh, silahkan memperkenalkan diri. Oke, jadi kenalin nama gua Yosef. Terus yang ngebawain acara ada 2 orang namanya Faisal sama Adit. Selamat datang di channel gue. Yoi, Faisal sama Adit di channel Yosef Ramli. Wow. Ini dia kita. Makasih lo, Sel, Oke. diundang, Sel. Oke, sama-sama. Jadi gimana gue yang nanya? Bentar nih, sebelum kita memulai, bentar. Sebelum kita memulai podcast pada hari ini, kenapa kita bertiga pakai topeng? Kenapa enggak? Lu sama lu? Oh iya Mana sih, nih? Lu sama lu? bener juga sih. Ngapain pakai topeng? Gue Kenapa kenapa enggak pakai ya? masker? Kenapa lu hitam sendiri? Yang di atas ini nih, kenapa lu hitam sendiri? Soalnya emang yang paling keren topeng keren. Kan? Ya. Jadi kenapa kita pakai Jelasin, topeng? Sel. Ya makanya mungkin bisa jelasin, dijelaskan Sel. nih, Sel. Kenapa kita pakai topeng seperti ini, Sel? Soalnya nih biasanya gua sama Isu nggak pernah pakai topeng-topeng kayak gini. Apa ini? Ya benar kita. Apa ya? Mungkin kalau yang bener, karena kita lagi corona, lagi WFH, jadi kita harus social distancing. Termasuk lagi podcast juga kita harus social distancing. Kita lagi pandemi bukan corona. Emang lu kena corona kan enggak? Oh iya, aduh amit-amit. Jadi kita lagi di pandemi, terus kan disaranin pakai masker. Ya udah, kita pakai topeng biar lebih unik gitu nggak sih? Yoi, keren banget nih. Karena masker mahal cuy, tapi kalau topeng murah. Jadi Keren kita nih pakai topeng karena ada wabah pandemi ini. Betul. Yoi. Terus kita boleh buka nggak sekarang? Apa sampai habis nih kita kayak gini? Kalau gerah buka. Gue sih nggak gerah ya, gue udah biasa. Gue sih gerah ya. Gila, gue gerah banget ini. Nah, padahal ini nih. Padahal alasan sebenarnya kita pakai topeng ini itu bukan itu, bro. Apa tuh, Sul? Alasan sebenarnya, Sul? Ya jadi alasan sebenarnya diketahui oleh Yosel. Apa sih alasan? Nggak ada, karena ya ini subjektivitas aja yang gue kepengen pakai topeng. Karena awalnya gue beli topeng ini tuh buat bikin konten gitu kan. Buat serius, gue awalnya beli topeng ini buat bikin konten, tapi karena gue nggak sempet bikin konten, ya udah mumpung ada yang ngajak gue bikin konten, gue pakai. Ya singkatnya kita pakai topeng gara-gara kita ikutin Yosel sih, udah gitu aja. Itu. Ya. Bener. Kalau gue karena emang kepengen. Yosel ini spesial soalnya dia bintang tamu pertama kita. Sebelumnya kita nggak pernah ngundang bintang tamu karena kita baru cuman podcast sekali. Dah. Don't give away.
Oke, jadi Yosel tadi udah kita sebutin, ini gimana Sel? Mau kita lihat IG lu nggak? Kita berkunjung ke IG lu nih. Boleh. Sebelum Apa nih Adit mau ngomong? kita mengunjungi Instagram Yosel, alangkah baiknya kita memberitahu kepada penonton terlebih dahulu apa maksud dan tujuan kita untuk membuat podcast ini. So, Lu kalau ngomongnya lama kayak gitu tuh, yang dengerin juga males. Makanya kan, gue aja udah males ini nih Sel. Gue udah males dari tahun lalu ya. Gue udah males dari tahun Oke. lalu ya. itu dia dramatis loh. Sumpah gue gerabat aja, gak kuat gue. Gila. Gak kuat gue. Paling gue dikit lagi juga gerai nih. Ya kita kasih tau dulu Sul. Kan kita ini ingin ngebahas apa gitu sama Yosel. Kenapa kita ngundang Jadi Yosel? intinya gini lah. Intinya gini. Topik kita bahasan ini adalah tentang traveling kan. Betul. Gue gak tahu. Nah, kenapa traveling kita ngundang nggak Yosel? Gak. Ya sumpah gue pengen minum kayak gini aja. Kayak banget, gue juga capek banget ini dah. Gak kuat gue gila. Sorry Nah, banget. nih gini ya lah. Nanti Sel, gini sorry dah, banget, gini Sel. dah. Nah, gini dah. Sorry banget nih, Sel. Kita udah gak kuat Sel. Udah mending lu copot aja berdua. Gak ada gue Gini gini aja. copot. Lu lepas deh, lu lepas topengnya, ntar gue juga lepas. Gue ntar dulu Ini nih bahas topeng aja 10 menit Itu udah aja. lepas. Iya. Lu bahas topengnya 10 menit dari tadi anjir. Ini gue mau jelasin dulu kita bahas Ya, apa. Jadi jelasin kan tuh. traveling tadi kan. Kita membahas traveling nih. Nah, Yosel ini salah satu orang yang sering traveling dan dia punya apa Sel? Kenapa lu Sel yang dipilih Sel jadi pembicara Sel? Menemani kita nih. Gue gak punya apa-apa. Sebenarnya gue juga bingung kenapa lu pada milih gue. Itu dia, karena dia gak punya apa-apa. Jadi kita milih dia. Itu. Karena Yosel ini dia backgroundnya nih traveler Sul. Dia suka jalan-jalan. Iya. Gue ngeliat feed Instagramnya tuh itu banyak. Langsung aja kita ke feed Instagramnya, oke? Ah betul, Nah, langsung aja. bisa sekalian ini kita ke feed Instagramnya @yoselramli. Oke? Nah, ini dia. Yosel Ramli nih. Kita lihat tuh, kan keren banget. Gunung terus, jalan-jalan, kemana-mana. Beh, Gue ada foto yang menarik di bawah. Coba. Gue tadi udah ngeliat, gue nge-stalkin Yosel tadi. Nah ini nih, ini yang megang bendera aneh nih. Nah itu bawah. ah ini. Bawah. Nah itu ya. Yoi. Ini. Nah Nama Sel, ini coba Sel. foto ini menurut gue menarik ini Sel. Karena di dalam foto ini banyak banget unsur-unsur fotografi yang memadai nih. Enggak. Lu gak usah melebih-lebihkan gitu. Ya, memang bener aja. Ini kayak bagus gitu, kayak color grading apa nih, bagus banget nih, kayak momennya bagus banget, lagi sunrise apa sunset nih. Itu lagi sunrise. Jadi, gimana, Sel? Ini gue udah boleh cerita belum? Boleh. Ini kan udah gue tanya tadi. Oh gitu. Jadi, jujur gue lupa sih itu di mana ya. Oh iya. Jadi itu tuh di Gunung Papandayan. Papandayan. Gunung Papandayan itu gue kesana tahun 2018. 2015. Gue kesana tahun 2015 itu Gunung Papandayan bareng teman-teman SMP gue. Waktu itu Gunung Papandayan gimana ya? Itu tuh gunung kedua yang gue naikin gitu kan. Terus kebetulan pas gue naik ke sana, gue dapet sunrise tuh bagus banget. Dan buat lu yang pengen nyari apa ya? Nyari spot sunrise yang bagus tapi effortless lah istilahnya, nggak terlalu berat naik gunungnya tapi tetap harus persiapan. Gue rekomendasiin lu ke Gunung Papandayan karena paling trekkingnya itu sekitar 2-3 jam lu udah bisa nyampe ke spotnya, namanya Goberhut. Ini spotnya ini. Ini spotnya. Jadi lu dari sana tuh lu bisa kelihatan sunrise, terus di sebelahnya, di seberangnya itu ada Gunung Cikuray. Tapi ini Sel, udah puncaknya nih? Apa belum nih? Kayak itu nggak puncak, itu belum puncak ya? Sih jatuhnya. Tapi udah ini sih, udah kayak di atas awan nih. Kabut apa nih? Iya, itu masih pagi Pak, masih jam 5:30. Oh iya benar. Kabut lah. Gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Sel. Ini kenapa lu berposenya seperti ini nih? Ini megang apa nih, kayu, terus diikat bendera. Itu pegang kayu. Tujuannya sebenarnya waktu itu gue lebih ke arah apa ya? Jadi gue sebagai apa ya? Gue bisa bilang sebagai traveler lah ya. Karena gue bukan cuma orang yang suka naik gunung, tapi gue emang suka jalan. Oke. Karena bagi gue jalan itu tiap jalan tuh punya ceritanya masing-masing kan. Oh iya. Jadi
perjalanan itu banyak ceritanya. Benar. Jadi ketika lu masih muda, ya gue sih pengennya ketika gue masih muda, ya gue jalan-jalan aja biar banyak cerita nantinya. Asik. Keren. Oke. Berarti ini semua ini foto-foto ini punya cerita masing-masing, Sir. Semua fotonya punya cerita masing-masing. Wow. Kalau Nah, pengen Pertanyaan yang sangat bagus, Faisal. Nah, ini maksud gue kalau kita cerita satu tuh bakal panjang kan. Nah, jadi gue lihat secara keseluruhan, ini lu banyakan di gunung, Sel. Nah, ada nggak sih satu foto yang nggak di gunung gitu dan agak berkesan buat lu? Yang mana nih kira-kira nih? Ini kan gunung, Sel, sama gua jalan naik. bukan atasnya sih. Atasnya itu yang sama yang anak-anak ini. rame-rame. Oke, Iya. ini ceritain secara singkat lah ini. Di mana? Jujur Terus apa yang buat gue juga panas cuy. Gue juga panas. Gue buka lah ya. Itu dia mukanya Yosel yang penasaran dari tadi. Yosel ini panggilnya kekoh ya, lebih kekoh. Ya, karena emang gue Cina. Oh, dia Cuma, right. Mungkin gue tuh suka melihat sosok Ernest Prakasa tuh menurut gue dia tuh jadi idola gue gitu loh. Dia kan menurut gue sama aja kayak gue. Gue orang Cina tapi nggak Cina. Gue pribumi tapi nggak pribumi juga gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah. Itu yang bikin bingung. Terus apa? Ini foto. Foto ini tuh menurut gue berkesan banget. Jadi ini tuh ada di Jakarta Utara, di Kampung Nelayan tepatnya. Kenapa bagi gue berkesan? Karena bagi gue itu ketika gue kesana, gue main kesana sama anak-anak di sana yang kesulitan akses belajar, kesulitan akses teknologi segala macam, mereka tuh ternyata bisa fun. Foto ini tuh gue ambil waktu ada kegiatan sama organisasi pecinta alam gue, lagi jalan-jalan ke sana, lagi ngajar, dan ketika gue mau pulang, tiba-tiba tuh hujan deras banget kan. Pas hujan deras banget karena nggak bisa balik, ada sebuah lapangan bola kosong. Sebenarnya bukan lapangan bola sih jatuhnya lapangan yang isinya lumpur sama tempat naruh sampah, banyak banget, kotor banget. Cuma gue ngeliat anak-anak sana lagi main bola di sana. Akhirnya ya udah gue karena emang lagi gabut juga, udah lama nggak hujan-hujanan, terus nggak jelas juga gimana baliknya, ya udah mendingan hujan-hujanan aja gue sekalian. Akhirnya gue ngajak temen-temen gue, cuy main bola yuk sama mereka. Ya udah akhirnya kita main bola di sebuah lapangan yang banyak sampahnya sama anak-anak daerah sana. Tapi menurut gue ya udah di situ lu bisa jadi pribadi baru gitu loh. Lu banyak belajar, lu dapat lesson learn yang banyak banget. Kalau lu sebenarnya semuanya sama, lu tuh ya lu nggak usah sosokan gitu lah istilahnya. Dan ketika lu down to earth, menurut gue tuh asik banget sih. Mantap. Kesenjangan sosial hilang semua soalnya. Iya, dan emang menurut gue di Jakarta tuh cukup besar terjadi. Itu Jakarta sama Jakarta, belum Jakarta sama daerah-daerah lainnya. Di pesana, ini di mana ya? Bogor. Di Kampung Nelayan, Jakarta Utara, Cilincing. Oh iya, Kampung Nelayan. Oh, nggak ada Kampung Nelayan. Bogor kan puncak, Pak. Itu kan dia gunung. Coba, lu Kampung Nelayan di sebelah mananya? Ya, benar. Anda benar. Ketahuan sekali ya, Adit geografinya tidak bagus namanya. Oh, enggak. Pantesan nggak lulus. Weh. Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu tempat laut di mana, darat di mana, gimana mau lulus? Ya udah lah. Jadi biar kita tuh nggak inilah biar. Enggak, Anda nggak usah alasan. Anda nggak usah alasan kalau Anda memang tidak tahu apa-apa. Gue melihat di foto ini tuh banyak emosi, banyak ekspresi. Apa coba lu sebutin dah? Ekspresinya tuh apa aja? Kebahagiaan, kesenangan, excitement. Itu kayak satu dah. Hah? Itu sama semua, benar juga sih kata lu, Sul. Oh beda, sama beda. Semua. Beda dong. Emosi mirip, Pak. Tapi gue bisa melihat sih dari foto ini kayaknya ini salah satu pengalaman yang tak terlupakan mungkin bagi lu Sal. Foto lu. Justru karena gue lupa, pokoknya gue taruh IG. Kalau gue nggak lupa, gue nggak perlu tahu IG. Enggak, pas ini nggak terlupakan kalau menurut gue Sal. Lihat tuh, like Nezar GR, asik. itu teman kita yang nge-like itu following gue yang nge-like. Teman kita Nejar. Mungkin nanti kita bisa ngundang Nejar Gribaldi ya. Nih tahu ada apa lo sama Nejar? Biasanya yang muncul-muncul sini ada sesuatu aja. Untuk dijelaskan kenapa Nejar nge-like foto ini. Nanti kita bahas lagi. Enggak, gua gini. Dari lu
buka tuh foto yang tadi. Daripada kita minta Nezar kenapa dia nge-like foto ini, mending gue minta penjelasan ke lu, kenapa lu nggak nge-like foto gue? Oh iya, ya, Nah, tuh. jadi gini Sal, gue jelasin. Sal. Gimana? Coba gue, lu, aduh. Ini kan Gini gampang Sal, sama kami ya. gini dulu dengerin dulu. Algoritma Instagram kan kita nggak tahu ya munculnya gimana ya kan, bukan dari yang paling baru. Iya, ini tuh dong. foto udah lama banget, Sul. Nah iya makanya karena udah lama banget nggak muncul gitu Sal. Oke udah clear ya, langsung skip Guys, aja lanjut. Tapi sekarang pun lu masih nggak mau nge-like, Sul. Ya udah. Lu like dulu lah seenggaknya. Nah, gitu. Sebenarnya kan biar Instagram gue ini juga yang gue like. Jangan. Gak usah semuanya lah, Mas Sul. Gue like. Ya udah. Oke, intinya Yosel ini banyak banget lah ceritanya dalam hal traveling. Yeah. Nah, kita sekarang ini ngebahas tentang ini, Sal. Dari Instagram Yosel nih banyak banget nih, kayak traveling dia ke gunung lah, ke pantai lah, ke kota lah, ke kampung lah, kemana-mana nih. Nah, mengingat kondisi Indonesia yang sekarang, bukan Indonesia doang malah, dunia yang sekarang lagi dalam masa pandemi. Gimana misal pandangan lu mengenai traveling di masa pandemi? Menurut gua, ketika lu lagi masa pandemi kayak gini ya, gue sebagai traveler cuma bisa sabar. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi lu ini nggak sih, sama masa pandemi ini sebelumnya ada rencana buat jalan-jalan kemana gitu yang harus ketunda atau lu batalin gitu? Oh gini, jadi konsepnya seorang traveler tuh, kalau gue nggak salah ingat ada tiga tipe traveler. Nah, apa tuh? Yang pertama di traveler yang kalau mau jalan tuh rencananya panjang banget. Oh, ini tipe-tipe Jadi, traveler. lu nyiapin dulu nih, aduh gue pengen kesini tahun depan, bulan depan siapin duitnya, siapin destinasi gitu-gitu kan. Ya. Ada juga tipe traveler yang mempersiapkannya dalam waktu singkat. Misalkan, cuy, minggu depan yuk jalan. Dadakan. Ada lagi tingkat traveler terskui. Oh, ini nggak pakai rencana, yang jalan aja dulu. Nah, gue tuh tipe orang yang kayak gitu. Jadi sebenarnya gue nggak punya rencana yang tertunda sih ke depan itu, karena emang gue nggak punya rencana. Tapi menurut gue, kalau misalkan nggak ada pandemi ini, ya paling nggak 2 atau 3 gunung pasti gue cabut lah, atau 1-3 destinasi. Karena sebenarnya kan gue juga diving, cuma emang gue nggak masukin ke Instagram. Gue diving juga. Apa ini? Apa sih? Pakai itu yang pakai tabung gitu ya? Iya, pakai tabung. Oh, iya. Gue juga pernah tuh sekali. Tabung apa? Gila. Tabung LPG. Ya, tabung inilah oksigen, gila. Gue pernah apa sih namanya tuh? Bukan diving, apa namanya? Snorkeling. Apa? Snorkeling, ya, snorkeling. Snorkeling kan nggak pakai tabung. Oh, snorkeling nggak pakai tabung. Oh, gue pakai tabung. Diving. Gimana mau lolos, Sul? Apa? Gimana mau lolos, Sul? Gak ngerti, orang pantai sama Bogor aja gak bisa bedain. Makanya gue pernah kan ya nyoba sekali tuh diving. Waktu itu di Bali kalau nggak salah. Di Bali gue nyoba diving kan. Dan itu menurut gue nggak seru banget anjir. Soalnya kan gue diving nih, cuma ada kayak ada kayak pemandunya gitu. Jadi gue kayak nggak bebas gitu kan. Gue kayak mau kesana nggak boleh, mau kesana gitu. Dan itu ada dalam satu wilayah gitu, kayak dibuletin gitu, dikotakin apa buletin. Nah lu nggak boleh keluar dari wilayah situ. Dan tuh akhirnya waktu itu gue juga entah kenapa, apa emang semua yang diving penglihatannya kayak gitu, gue sih ngeliatnya tuh butek gitu ya. Coba lu jelasin. Ya, kayak ijo-ijo gitu, kayak ijo, terus yang nggak biru, nggak seperti apa yang ada dalam pikiran gue sebelum gue melakukan diving. Enggak, emang yang ada di pikiran lu tuh apa? Yang ada di pikiran gue tuh ya terumbu karang, ya kan, indah, ikan-ikan hias, SpongeBob. Lu tahu kan, tapi semakin bego. Tapi tuh semakin lu dalam diving, warna yang ada tuh semakin dikit. Semakin dalam tuh cuma biru doang. Semakin clear. Sinarnya nggak masuk, sinarnya makin. Karena sinarnya nggak masuk. Jadi lu makin dalam, ya cuma biru doang. Oh iya benar. Oh, kecuali lu nyelam dalam, tapi emang niat buat ngambil gambar. Biasanya tuh kalau gua nggak salah tahu, ada flash gitu khusus dibuat di dalam air gitu. Ya, karena kalau nggak bisa. Water flash. Nggak kayak kamera inilah, kamera apa namanya di malam hari gitulah. Apa sih namanya tuh, night vision gitu lah, mirip-mirip. Night vision. Agak mirip-mirip gitu. Makanya kalau mau orang-orang lihat terumbu karang atau nggak ikan-ikan yang bagus-bagus gitu ya snorkeling, nggak nyelam. Betul. Lo ketika diving gitu, yang lo nikmatin tuh menurut gue suasananya sih. Jadi tuh lo kalau diving tuh, bentar. Tapi gue di sini bukan expert ya. Gue cuma
masih level 1, masih open water. Ini cuma gue cerita berdasarkan pengalaman aja, Pengalaman, gak ada iya, maksud benar. menggurui ini. Ntar lu pada Betul, salah betul. paham. Gue merasa tergurui sih. Karena lu Ya, belum ada levelnya. Oke, makasih ya Yosel ngebagiin pengalaman berenangnya dan menyelamnya. Nih, jadi gini, tadi kan lu udah ceritain lah, lu secara pribadi nggak punya planning gitu kan, karena lu tipe yang ketiga tadi kan, yang skui-skui aja lah, lu diajak mana, ya lu skui. Maksudnya dalam hal traveling. Nah, ini kita ada foto-foto nih, Sel. Mungkin kita bakal komentarin lah foto-foto ini kan ya, yang mungkin ada kaitan dengan traveling, terus juga berpengaruh di pandemi ini. Oke? boleh. Nih, nah jadi ini ada satu foto di kita, foto yang pertama dulu nih. Foto yang pertama mana ya? Oh, belum kebuka dong. Nah, ini dia. Nah, ini Sel. Ini ada foto di Malioboro, Sel. Dan lagi sepi karena pandemi. Tanggapan lu gimana nih, Sel? Gue harus nilai dari sisi apa nih? Sudut pandang kan banyak. Apa dia yang enak dit? Lempar aja terus ke gue, anjir. Bukan lempar, bridging. Ini namanya bridging. Gue melihat dari sudut pandang seorang traveler dan seorang fotografer. Waduh. Lu Gue fotografer? bukan fotografer, gue gak jago. Gue gak bisa sama sekali malah. Dari segi pariwisata aja, Sel. Dari segi lu pengunjungnya sama lu orang pariwisata misalnya. Kalau gue dari segi pengunjung ya ngelihat Jalan Malioboro seperti itu sih, ya menurut gue ya anjir jadi pengen ke sana. Karena emang pertama kan lagi sepi. Tapi ini dari sudut pandang pengunjung ya. Yang kedua, gue nggak sering sih ke Malioboro, cuma berapa kali, mungkin 4-5 kali doang. Gue nggak banyak cerita di sana, cuma bagi gue ketika ngelihat gambar ini tuh jadi aduh rada sedih aja sih. Kayak ciri khas Malioboro yang macet, penuh sama beca ya, dokar ya kalau di sana ya nyebutnya. Macetnya itu loh. Terus pengamen musisi jalanannya, jajanan-jajanannya, baju-bajunya. Jadi keinget semua gitu, kayak anjir gara-gara pandemi bisa sampai segininya gitu loh. Padahal gue sebagai traveler tuh nggak pernah berkepikiran gitu loh, Malioboro bisa sepi tuh nggak pernah terlintas di otak gue. Gue juga kaget. Iya, tapi gue setuju sama gitu Yosel. Pertama kali gue lihat foto ini pasti rasanya pengen kesini. Saya sepi gitu tuh. Nggak pernah kan Malioboro sepi kayak gitu. Kalau dibuat foto nih, konten video kayak timelapse keren aja, sepi kayak gitu. Dari segi konten kreator Aditya Diananta, anjay. Iya, makanya lu kalau misalnya dapat momen kayak gini tuh langka anjir. Kemarin tuh juga sempat ada kan pas Jakarta agak sepi pas awal-awal, langsung ada yang videoin pakai drone gitu, sepi banget. Bagus sih sebenarnya, tapi di lain hal kayak penampakan yang asing buat Jakarta gitu lah sih. Enggak juga. Kalau dari segi pariwisata pasti kalau gue jadi menteri pariwisata pasti gue pusing nih sekarang. Pasti banget. Ya, kayak gue pasti pusing sih. Yang pertama karena sebenarnya tuh pariwisata itu tuh udah jadi salah satu pemasukan terbesar buat Indonesia. Ya kan, Indonesia tuh punya target besar di pariwisata. Nah, Jogja itu tuh jadi salah satu kota yang kalau gue nggak salah baca jadi salah satu kota yang paling banyak pengunjungnya gitu loh, selain Bali, Jakarta. Kalau Jakarta tapi untuk ke bisnis, kalau ke Bali lebih ke arah lu bisa bisnis bisa leisure, tapi kalau di Jogja sama sih kayak Bali, lu bisa bisnis bisa leisure, cuma lo mungkin lebih banyak, lebih middle gitu sih. Mungkin kalau ke Jakarta Bali lebih ke bisnis, Bali lebih ke leisure gitu. Bali lebih ke party gitu. Ini namanya apa? Apa sih namanya? Dugem. Iya, bukan. Pagi kuliah, malam party apa? Oh, itu apa ya? Oh, ini gue juga lupa frasanya. Kita buat kuis kali. Ya, betul. Biasa Isul nih, biasa otak Isul tuh langsung kayak komen di bawah guys gitu deh. Gimana? Kita buat kuis kali. gue punya giveaway gimana? Oke, ini Yosel alhamdulillah ada sponsor. Oke, Yosel giveaway apa sih? Pertanyaan langsung Sel. Apa singkatan itu loh, nama sebutan untuk nama lain. Nama lain untuk pagi kuliah malam party. Gue lupa. Gue juga lupa. Ya buat lo yang tahu tulis di kolom komentar, dan buat lo yang beruntung, gue punya tote bag gratis. Oke, gue punya tote bag gratis, tulisannya akhirnya keluar rumah. Ini tote bag kece banget. Mantap, lu jawab aja yang benar, nanti selanjutnya yang benar pemenangnya akan dihubungi sama tim dari layar random ya. Oke. Ini dia sponsor pertama. Narasumber pertama, keren banget. Narasumber pertama, sponsor pertama, apa lagi nih? Oke. Pokoknya intinya tadi ya, Yosel ngasih pertanyaan buat kalian lah.
apaan itu, frasa atau apa singkatan lupa lah, pokoknya yang pagi kuliah malam party itulah. Lanjut ya, jadi inilah komen dari Yosel dan dari Adit juga, ya gue sama lah kayak Yosel lah, kayak sepi, pengen Nggak nanya, dikunjungin Sel. tapi ya Lanjut. gimana pandemi. Oke lanjut ya, kita lanjut ke foto selanjutnya nih Sel. Lanjut Sel, ini kan real banget nih, nyata kan. Jadi orang-orang ini ya naik pesawat kayak gini keadaannya. Cuman menurut lu gimana nih pandangan lu terhadap pesawat yang kayak gini? Ngapain? Iya ngapain maksud gue? Kalau dari segi Belum mau kalau dari ini segi gini. Kalau dari segi orang yang naik, kalau dari segi penumpang nih, ya lu ngapain sih terbang sampai begitunya? Kayak ya itu menurut gue juga lu cuma berusaha untuk mengurangi dengan pakai masker, pakai face shield. Cuma ya kalau udah posisinya kayak gitu sih, itu kagak ada social distancing, nggak ada physical distancing. Oke, Ya kalau dari segi coronanya ya seharusnya nggak usah lah traveling dulu ya. nggak usah terbang, iya nggak usah. Iya. Udah lu diam-diam bae di rumah, lu Santai, kembangin buat yang muda-muda, lu kembangin skill lu. Sekarang banyak banget platform-platform yang nyediain pembelajaran gratis buat yang buat yang lain-lainnya. Udah manfaatin waktu untuk family time, gitu aja. Keren Yosel. Gak usah aneh-aneh dah. Mantap. Gue setuju sih Sel. Soalnya ini juga rapat banget kan. Iya, Rapet banget itu tuh. Nih lu lihat ini. Gue ini kan alhamdulillahnya pakai masker semua kan ya, jadi orang-orangnya pada ketutup lah mukanya lah. Ini nempel ya gimana ini? Belum kalau lagi itu ya ngantuk terus ketiduran, palanya nyender. Nyender siapa Sel? Sebelahnya Sul. Intinya tadi sudah ngasih tahu lah ya gimana pendapatnya, ya ngapain kan, ya baik di rumah aja. Tapi gimana Sel dengan orang-orang yang harus berpergian gitu Sel? Menurut lu Sel? Maksudnya kayak tuntutan pekerjaan. Kalau orang yang harus berpergian kan bukan traveler. Iya, tapi kan dia traveling. Dia traveling tapi dia bukan traveler kan. Kalau emang dia harus keluar karena kerja, karena kebutuhan untuk makan, ya mangga, silakan. Traveling, Sul. Tapi tolong jaga, lu pakai pengaman, lu melakukan tindakan-tindakan preventif supaya COVID ini cepat turun. Sel, berarti intinya buat para traveler apa nih Sel, dari apa yang udah kita omongin Sel? Buat traveler, gue ngerti perasaan lu. Gue juga batin gue tersiksa nih, pengen banget jalan. Lebay sih. Jangankan seorang traveler, maksud gue siapapun juga sekarang pengen banget jalan. Pasti lu udah pada punya planning kan nih buat, wah ntar abis corona gue harus kesini. Boleh lu planningin, abis corona perginya. Jangan kalau misalkan corona nggak selesai, lu tetap jalan, nggak selesai nanti. Jadi lu planningin aja, nggak apa-apa buat traveler nih. Lu buat perencanaan yang mateng, lu mau kemana, lu cari tuh tempat-tempat yang sepi, yang belum pernah, yang selama ini nggak kepikiran di otak lu datengin ntar abis corona. Tapi nanti abis corona, betul banget, lu buat kita tuh jalan-jalan. Itu dia. Gimana Dit? Apa nih? Oh dari gua. Ya lu gimana? Dari gue sih ya kurang lebih sama kayak Yosel ya, untuk para traveler di luar sana. Bahkan bukan untuk traveler doang ya, untuk manusia-manusia normal yang hanya Tar dulu. Nih, gue pengen ngebahas nih. Emang menurut lo traveler tuh bukan manusia normal? Kan gue belum selesai ngomong. Manusia gimana? Lu pengen buat tersinggung orang nih? Belum selesai ngomong aja. Jadi kalau nelayan di Bogor apa di Jakarta Utara? Lu mau dituntut? Manusia-manusia normal yang travelingnya tuh gak terlalu banyak, yang biasanya cuma berlibur kayak setahun sekali. Kalau lu kan sebulan bisa 10 kali. Enggak lah Pak. Mungkin maksudnya gini Sel, orang-orang yang jarang berpergian gitu lah. Iya. Kata-kata gue tuh bahasa Indonesia yang tingkat tinggi gitu. Ya pokoknya sama kayak lu Sel. Untuk orang-orang yang suka traveling atau traveler disebutnya, ya pasti mereka tuh sekarang lagi pingin-pinginnya kan sih ya di masa pandemi, apalagi udah berapa bulan kita nih udah ngelaksanain PSBB kan, udah di rumah aja, pasti udah bosen lah, udah banyak hal yang dilakukan di rumah, pasti pengen traveling. Ditahan dulu keinginan, karena balik lagi kalau misalnya kita nggak bersama-sama untuk mengatasi permasalahan pandemi ini, ya malah makin panjang malah makin nggak bisa traveling ke depannya. Betul. Keren lebih.
Apaan sih lu? Jangan berpergian kan dibilangin. Oke. Tetap di sini saja. Oke. Ya itulah. Jadi kan tadi Yosel juga ada bilang kan di awal, bukan di awal sih, pas kita bahas traveling lah. Salah satu pariwisata ya. Salah satu inilah yang paling besar pengaruhnya di Iya. perekonomian. Itulah pokoknya lah. Di sektor Sektor. perekonomian dan juga banyak di orang-orang kita ini sering jalan-jalan emang udah tabiatnya jalan-jalan gitu loh. Dan ketika dihadapin kayak gini jebret ya menurut gue kaget aja, makanya bakal berpengaruh juga sama orang-orang, jadinya harus ditahan. Mungkin jadi banyak orang yang nggak kebiasa ya, yang udah teman-teman gue bahkan ada yang bilang stres di rumah karena emang sering jalan-jalan keluar gitu. Tapi ya mau gimana, daripada nggak bisa jalan-jalan lagi kan, lebih mending tahan dulu. Emang susah bagi banyak orang sih, bagi sebagian besar dari orang susah buat kayak gitu. Cuman lebih dipikir aja, daripada kita nggak bisa jalan-jalan lagi ke depannya, mendingan kita tahan dulu. Atau juga kalau misalkan emang mau hangout sama temen ya kayak gini aja nih, ngobrol, jakin video call kan masih bisa gitu, setidaknya obrolan jalan lah, nggak sumpek gitu. Dan sekarang lu Itu sih. buat orang-orang yang mau traveling juga udah ada akses ini cuy, live video gitu kan. Jadi dari beberapa penyedia beberapa pemandu wisata, beberapa tempat wisata tadi sekarang nyediain live virtual tour gitu loh. Virtual travel gitu ya. Iya, jadi lu tinggal ya emang beda sih rasanya sama lu jalan langsung, cuma seenggaknya kan lu bisa mengobati sedikit kerinduan lu lah daripada lu Iya, aneh-aneh betul. jalan. Kalau rindunya sama dia Gimana? Nggak masuk, ulang. Hah? Itu udah Yosel minta diulang doang biar jelas. Gue sedih sih. Gue dengar, Oke, cuma gue males jawab. Lanjut. Biasanya Lu bisa baca tulisan ini nggak? Bisa baca tulisan ini nggak? Bisa kan nggak kebalik gitu, pesan kopi terpahit dengan kenangan termanis bu. Tuh, Anjay. Indi siapa tuh anjir? Nah itu dia juga pesan dari Yosel tuh. Gue emang anak indie cuy. Enggak sih, gue bukan anak indie. Gue nggak mau mengklaim sesuatu di sini. Bahaya. Tadi udah ngeklaim 2 ya, Sa? Gue ngeklaim apa aja sih? Pertama orang yang traveler, terus gue tipe traveler yang kalau salah mohon maaf ya sebelumnya. Terus tadi lu baru ngeklaim lu anak indie. Enggak, gue jauh banget dari kata indie. Kalau traveler oke lah ya. Gue sih yang lebih ke indie. Enggak lu diem lu. Bogor. Karena menurut gue ya, traveling terindah itu adalah apabila traveling dengan orang yang lu cinta. Seperti halnya dunia, anjir. Itu namanya bukan orang indie. Puitis. Pembahasan kita benar-benar menarik pada malam hari ini. Benar-benar sangat-sangat bermanfaat gitu. Nah, sebelum kita sudahi nih podcast kita, gue pengen nanya nih Sel, ke lu nih Sel. Kesibukan lu sebetulnya lagi ngapain sih Sel sekarang Sel? Sekarang ini kan lagi pandemi nih. Pasti kan lu punya kesibukan kan? Selain berkuliah dong tentunya. Apakah ada yang lagi lu kerjakan atau ada project atau apa itu yang lagi lu lakukan? Ada. Gue magang jadi kasir Indomaret. Walah. Oh gitu. Oke udah, ayo Sul. Terima kasih nonton. Selamat itu dong. Itu kan tadi mau disponsorin kan. Sabar. Oh ya, selamat datang. Selamat berbelanja di Indomaret. Nah. Idi. Mantap, lulus. Kurang Sel. Sekalian pulsanya Kak. Lo seharusnya nggak gitu Sel. Salah lu. Gimana gitu. Gini nih. Selamat datang. Gimana? Selamat malam dulu ya. Kok selamat malam di Indomaret dia nggak nyebut selamat malam. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Oh iya. Kalau gini nih, selamat datang di Cigem Kreatif, selamat berbelanja. Ini dia Cigem Kreatif. Apa ini Cigem Kreatif? Ini dia sponsor kita, Cigem Kreatif. Cigem Kreatif. Ya, Cigem Kreatif adalah suatu produk lokal yang sangat cinta Indonesia. Ayo segera dibeli produk Cigem Kreatif. Loh kan story gue pun juga lu nggak buka. Belum dibuka belum. Oh belum dibuka. Local pride man. Kalau gini Sal, lu betul nggak? Bro, local pride. Astagfirullahaladzim.
Lu mau tau gak Sal, kenapa gue belum lihat story-nya? Kenapa? Karena gue baru follow sebelum video ini. Oh. Ya, Oke lah. buat penonton, gue lagi ada giveaway tuh di akunnya di Buka, Sul. di Buka Cigem giveaway. Kreatif. Buka giveaway, Sul. Ini ada Sal sini Sal. Itu di bawah Ada di post. di postingan terbaru. Ini Ini nih. orang Sorry. format Giveaway ini cuma berlaku sampai besok. Caranya ya lu baru like ya. Sal, Enggak. Sal, Caranya masalah lu gampang jelasin banget. giveaway. Lu jelasin giveaway sampai besok kan. Nah kita kan belum tentu rilis besok videonya. Oh enggak, gue tahu nih, gue udah tebak sih. Makanya dengerin gue ngomong dulu. Kan gue belum selesai ngomong. Emang Ini nih sebenarnya diem dong, gadeng. Jadi gini. Lu di Konsep giveaway-nya itu gampang. Jadi gue di Instastory itu gue buat semacam polling tentang warna baju kesukaan lo. Lo tinggal milih gitu, misalkan gue ngasih template warna merah sama merah marun. Lo lebih suka yang mana, lo pilih. Ada 7 pertanyaan, lo jawab semua. Buat 5 orang yang beruntung, nanti bakal dapat tote bag keren yang diproduksi sama Cigem Kreatif. Nah, tapi kalau misalkan video ini di-upload setelah giveaway itu berakhir, buat lo yang pada mau follow aja, karena bakal kedepannya juga masih akan sering ada giveaway lagi sih. Jadi follow aja dulu. Karena follow itu gratis. Ini Sal, sedikit profil tentang Cigem Kreatif dong, jelasin dong. Oke, jadi Cigem Kreatif itu sebuah... waktunya sudah habis, sayang sekali saya. udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sal. Enggak lah. Ya udah. Jadi boleh kan nih gue jelasin? Jelasin. Oh boleh, ya udah kalau boleh. Jadi Cigem Kreatif itu adalah sebuah vendor kreatif yang fokusnya ke 5 layanan. Yang pertama jahit menjahit, pokoknya apapun yang berbau tentang jahit kain itu gue bisa. Yang kedua fokusnya ke sablon, baik itu sablon satuan, sablon lusinan, sablon ribuan, sablon manual, sablon komputer, semuanya bisa. Bordir ini sebenarnya ya udah bordir komputer biasa sih, kayak pakai benang gitu ngebentuk gambar. Itu lagi hype juga sekarang. Digital printing, kayak lu cetak stiker, cetak gift card, cetak greeting cards, gue bisa. Sama satunya lagi tuh desain. Jadi buat lu yang mau bikin clothing brand, tapi lu bingung mulai dari mana, lu kontak aja gue ke admin. Nanti admin bakal sharing sama lu pengen sharing, pengen konsul bebas tentang, Kak, gue harus mulai bikin clothing brand dari mana sih? Terus tentang bahan ini gimana sih? Lu konsul aja, semuanya free. Tapi kalau produksi bayar. Cuma kalau konsultasi free. Lu cerita aja nanti. Nanti kita arahin juga tentang branding gimana, marketing lu gimana. Oke, thank you banget nih. Semuanya follow Cigem Kreatif ya. Apa Redit? Oke. Jadi layar random ini mau Sal. Mau begini ya. Ya, sekian video podcast kita bersama Yosel Antonius Ramli yang gak ada Antoniusnya. Perbincangan yang sungguh-sungguh sangat menghibur. Traveling di masa pandemi. Ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Layar Random, YouTube kita di Layar Random, dan juga jangan lupa untuk follow Cigem Kreatif. Karena Yosel Ramli juga. Karena apabila Anda memfollow Cigem Kreatif, Anda akan mendapatkan giveaway. Nggak gitu konsepnya, Pak. Nggak gitu konsepnya. Belum sabar. Kan kayak nggak gitu konsepnya, karena yang beruntung saja yang dapat. Nah, itu yang benar. Oke, sebelum kita menutup podcast pada malam hari ini, kita akan menyanyikan jargon. Gue harus ikut gak? Enggak kan? Menyanyikan jargon. Nyanyi gak sih, Sun? Melantangkan jargon. Melantangkan itu nggak pernah jargon. Oke. Jargonnya adalah kayak gitu. Oke. Ini kita udah latihan dari 2 minggu yang lalu. Oke, Dit. Layar random. Cigem Kreatif asik cuy, gitu. Nah, itu dia. Oke, ayo. Oke. Boleh. Gue berarti gini, kita bagi 3 layar random, terus
Yosel Cigem Kreatif, terus gue Asik cuy. Nah, gimana? Oke? Oke, siap. Boleh. Lo emang harus Siap. random, anjir. Iya. Layar random. Cigem Kreatif. Asik cuy. Yo, mantap. Dadah. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di acara berikutnya lah. Thank you, Yosel dan Cigem Kreatif. Udah nih.